Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nureni, NPM 2042374, kelas 5C, Prodi PGSD, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang scientific, project based learning, dan deep learning. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang pendekatan saintifik. Pengertian saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS merupakan salah satu strategi pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 dan masih relevan dalam kurikulum Merdeka, di mana siswa diajak untuk belajar dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah agar lebih aktif, kritis, dan mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang meniru langkah-langkah kerja para ilmuwan, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi juga mengalami sendiri proses mencari, menemukan, dan menyimpulkan pengetahuan tersebut. Dalam pembelajaran, pendekatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir secara kritis, logis, sistematis, serta melibatkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah. B. Tujuan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, menumbuhkan sikap ilmiah seperti jujur, teliti, dan bertanggung jawab, serta menjadi pembelajaran lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat mengaitkan dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. C. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah utama. Pertama, mengamati, yaitu siswa mengamati objek, fenomena, atau peristiwa sosial di sekitar mereka. Kedua, menanya, yaitu siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Ketiga, mengumpulkan informasi, di mana siswa mencari jawaban melalui buku, internet, wawancara, atau sumber belajar lain. Keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu menganalisis dan menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasi, yaitu siswa menyampaikan hasil pemikiran atau temuan mereka dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. D. Penerapan dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS, pendekatan saintifik dapat diterapkan berbagai topik, misalnya materi tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Guru dapat menanyakan video festival budaya, lalu siswa mengamati dan mengajukan pertanyaan terkait perbedaan budaya antar daerah. Selanjutnya, siswa mencari informasi tambahan dari buku atau internet, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman tersebut, seperti letak geografis dan sejarah. Akhirnya, siswa mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk laporan, poster, atau presentasi kelas. E. Manfaat dalam pembelajaran IPS. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS memberikan banyak manfaat, antara lain membuat siswa lebih aktif dan kreatif, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta meningkatkan keterampilan sosial melalui diskusi kelompok. Selain itu, pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, kontekstual, dan bermakna karena materi pembelajaran langsung dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Nah, di sini juga saya akan membahas materi tentang B. Project Based Learning. Pengertian Project Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik melalui kegiatan proyek nyata. Dalam proses ini, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi mereka diajak untuk merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan sebuah proyek yang dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. B. Karakteristik Project Based Learning.
Model project-based learning memiliki ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran biasa karena berfokus pada peserta didik, berbasis pada permasalahan nyata, dan menghasilkan sebuah karya sebagai bentuk pembelajaran. JBL menuntut adanya kerjasama antar peserta didik, menumbuhkan kreativitas, serta mengajarkan keterampilan berpikir kritis melalui tahapan penelitian, diskusi, dan refleksi. C. Tujuan project-based learning. Tujuan utama penerapan PJBL adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada peserta didik. Melalui proyek, peserta didik juga belajar berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, PJBL menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik dapat langsung menghubungkan materi pembelajaran dengan peristiwa nyata di lingkungan. D. Penerapan project-based learning dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS, PJBL dapat diterapkan dengan cara menghadirkan masalah sosial, budaya, ekonomi, atau lingkungan yang nyata dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, peserta didik dapat melakukan observasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah, mendokumentasikan keragaman budaya di lingkungannya, atau membuat kampanye sosial tentang menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, saya akan membahas materi tentang C. Deep Learning. A. Pengertian Deep Learning. Deep Learning dalam konteks pendidikan bukan sekedar belajar menghafal, tetapi merupakan pembelajaran yang menekankan pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman, menganalisis makna yang terkandung, serta mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. B. Karakteristik Deep Learning. Pendekatan Deep Learning memiliki ciri bahwa peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan analisis. Pembelajaran ini menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam menemukan makna, menghubungkan berbagai konsep, serta menumbuhkan kesadaran bahwa belajar bukan sekedar mendapatkan nilai, melainkan proses memahami proses kehidupan. C. Tujuan Deep Learning. Tujuan dari pendekatan Deep Learning adalah agar peserta didik mampu memahami materi secara menyeluruh dan bermakna. Bukan sekedar hafalan jangka pendek. Dengan cara ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan daya nalar, mengaitkan konsep IPS dengan konteks sosial budaya yang ada di sekitarnya, serta membentuk sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. D. Langkah-langkah Deep Learning. Deep Learning dilakukan dengan mengajak peserta didik memahami konsep inti, mendiskusikan permasalahan nyata, dan mendorong mereka untuk berpikir reflektif. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali informasi lebih dalam melalui membaca, observasi, maupun diskusi kelompok. Guru kemudian membantu peserta didik menghubungkan materi dengan pengalaman nyata serta mengajak mereka melakukan refleksi agar terbentuk pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. E. Penerapan Deep Learning dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS, pendekatan Deep Learning dapat diterapkan dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan sekitar peserta didik. Misalnya, ketika membahas materi dengan keberagaman budaya, guru tidak hanya memberikan definisi, tetapi juga mengajak peserta didik menganalisis dampak positif dari keragaman tersebut serta tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya tahu, tetapi juga mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuannya. F. Manfaat Deep Learning dalam pembelajaran IPS. Manfaat dari penerapan Deep Learning dalam pembelajaran IPS adalah peserta didik mampu berpikir kritis, memahami konsep secara utuh, dan memiliki kesadaran untuk menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Dengan cara ini, pembelajaran IPS tidak hanya menjadi kumpulan teori, tetapi menjadi proses pembentukan karakter dan pemahaman yang mendalam tentang peran mereka sebagai warga negara.
Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.